maksimal. Untuk itu, sekali lagi, mari kita ikuti acara sosialisasi laporan keuangan HKBP ini sesuai dengan standar akuntansi Indonesia. Untuk itu kita bekerja sama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia memberikan pencerahan seperti apa dan bagaimana pelaporan keuangan terkait dengan organisasi kita adalah organisasi gereja keagamaan HKBP yang masuk kategori PSAK 45 maupun ISAK 35. Seperti yang kita ketahui Amang Inang sekalian bahwa Pedoman Pengelolaan Keuangan Umum PPKU HKBP sudah mencanangkan bahwa jadi para pengguna yang kami anggaran hormati, baik di kami tingkat kasih dalam hatopan, Tuhan, distrik, resort, dari dengan seluruh Kompleks Kantor Pusat HKBP lembaga-lembaga itu Raja juga Tarutung wajib yang sejuk, mengeluarkan laporan kami sesuai menyampaikan dengan salam hangat tingkat pada dan semua tulus ketentuan yang pada diatur dalam PPKU dan HKBP juga yang diatur dalam agar aturan dan peraturan sosialisasi ini kita. nanti bisa berjalan. Nah, pengguna anggaran itu tentunya adalah para pimpinan-pimpinan di tingkat hatopan, distrik, lembaga, kuliah, dan lain sebagainya. Dan dalam PPKU kita, dalam bab 10 dan pelaporan dan pengawasan, itu memang sudah diatur bagaimana pola pelaporan baik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kuliah. Nanti Amang Inang sekalian bisa baca di bab 10 bahwa jelas bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban atas penyampaian laporan keuangan itu memang wajib kita lakukan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi keuangan di masing-masing tingkat aras. Nah, untuk itu ini sangat berkaitan sekali dengan acara kita pada hari ini. Dan kita juga sudah bisa lihat dalam lampiran PPKU kita sudah jelas dikatakan bahwa bentuk laporan keuangan HKBP, yaitu bahwa HKBP sebagai entitas nirlaba, maka basis penyusunan dan penyajian laporan keuangan HKBP menggunakan penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nirlaba atau ISAK 35. Dan itu jelas di lampiran PPKU kita. Nah, komponen laporan mengacu kepada PSAK ISAK tersebut antara lain laporan keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Itu jelas semua diatur dalam PPKU kita. Sehingga dalam sistem akuntansi pendukung sentralisasi HKBP itu sudah ada bentuk laporan keuangan dari format laporan yang ada di lampiran laporan keuangan PPKU kita. Barangkali karena selama ini kita belum mempelajari secara rinci dan kita juga dengan pencerahan pada saat ini, semoga kita bisa melakukan sejauh yang kita bisa mampu lakukan dalam rangka bentuk pelaporan ini, itu bisa kita lakukan ke depan. Tentunya bekerja sama dengan para narasumber kita. Amang Inang sekalian dan Amang Sekjen yang saya hormati, narasumber kita ini adalah ruas HKBP, ruas kita sendiri. Mereka mempunyai kompetensi dalam rangka penyusunan atau pengelolaan maupun standar akuntansi dari laporan keuangan. Perlu kami informasikan bahwa narasumber kita pada saat ini adalah Bapak Henry Simatupang. Beliau adalah salah satu kepala perwakilan BPK. Beliau sekarang berada di kepala perwakilan BPK di Jambi, merupakan anggota utama dari Ikatan Akuntansi Indonesia. Dan yang kedua adalah Amang Eidu Panjaitan. Beliau adalah kepala perwakilan BPK di Sumatera Utara. Nah, kami harapkan nanti mereka akan memberikan secara rinci apa dan bagaimana standar penyusunan dan kendala-kendala yang yang akan dihadapi ke depan, sehingga kita bisa berorientasi kepada laporan yang utuh dan sesuai dengan amanat yang diberikan kepada BPSK, bahwa BPSK mempunyai tugas membantu pimpinan HKBP untuk menyusun laporan keuangan HKBP secara utuh. Kalau kita bicara secara utuh, sesuai dengan PPKU adalah seluruh pengelola anggaran
mulai dari Huria sampai dengan tingkat Hatopan, kemudian seluruh lembaga wajib untuk memberikan laporan keuangan sesuai dengan tingkat aras masing-masing. Nah, untuk itu BPSK sesuai dengan PPKU dan tugas yang diberikan BPSK adalah membantu pimpinan HKBP atas nama Eporus dan tentunya dengan Amang Sekjen menyusun laporan keuangan HKBP secara utuh. Nah, konsep penyusunan laporan HKBP secara utuh ke depan akan kita rumuskan melalui standar akuntansi yang ada, sejauh mana kita melakukan dan dapat melakukan rekonsiliasi laporan dari tingkat aras bawah sampai ke atas dan lembaga, terutama yang berkaitan dengan laporan keuangan utuh ini yang paling mendapatkan kendala barangkali masalah aset. Karena mulai aset huria sampai dengan aset Hatopan dan atas lembaga, secara sistem pengelolaan keuangan maupun database kita mungkin belum bisa kita dapatkan secara utuh. Tapi barangkali ini menjadi salah satu entry point awal kita melakukan penghimpunan dari aset HKBP secara utuh. Nah, barangkali itu yang bisa dapat kami berikan pembukaan. Untuk itu, dengan hormat kami persilahkan kepada Amang Henry Paula Simatupang sebagai narasumber kita utama, nanti akan dibantu oleh Amang Eidu Panjaitan. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan.